Saya di situ. Iya. Oke. Sampai di situ. Ya. Kalau nggak kelihatan itu ke sana itu. Jadi kamu beli kehidupan di situ. Iya, depan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah melindungi kita, terutama para pejuang pendidikan, benar dalam urusan adalah ini kita mulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satya Lencana Karya Satya pengabdian 20 tahun dan 10 tahun. Kepada Bapak Ibu Guru yang disebutkan namanya, dimohon kesediaannya untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama, Daud SPD MM, Ashari SE, Dr. Anda Sugiati, Dr. Anda Rosiana, Situ nanti. Hasna Malayaran SPD SPD, Musliati SPD, Banyak juga. Mulyati SPD, Tatiara SPD, Samrul Baso SS, Maskur SAG, Indahati SPD, Sofian SAG. Mohon kesediaannya kepada Bapak Pemimpin Pembina Upacara untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Ibu penerima Karya Satya, Satya Lencana Karya Satya. Baris-baris yang merapat, Bu. Merapat ya, agak rapat. Mau dijual nanti nih. Kasih. Kira mau dijual. Kasih. Sebenarnya.
Ya, pegang ya. Siska masuk ke situ. 1, 2. 1, 2. Ada gaya-gaya terakhir. Selamat kepada Bapak Ibu yang menerima tanda penganugerahan Satya Lancana Karya Satya. Amanat pembina upacara Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiy ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang saya hormat seluruh Dewan Guru dan Staf yang sama-sama hadir di acara ini, serta seluruh anak-anak sekalian mahasiswa juga memperingati Hari Pendidikan Nasional kali ini. Baik, singkat saya untuk membacakan pidato dari Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan pikiran manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengan manusia menguasai pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Kasta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan
melalui saudara para pendidik. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada pada sisi murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya untuk mencapai cita-cita yang luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan dunia media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran yang mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7